Penimbangan ibu hamil dikatakan normal jika berat badan diplot sesuai grafik peningkatan BB dan berisiko jika berat badan tidak diplot sesuai grafik peningkatan BB. Pengukuran lingkar lengan ibu hamil dikatakan normal jika hasilnya lebih besar sama dengan 23,5 cm dan beresiko kekurangan energi kronis jika hasilnya kurang dari 23,5 cm. Pengukuran tekanan darah dikatakan normal jika hasil pengukurannya 120-129/80-84 dan berisiko jika hasil pengukuran lebih besar sama dengan 130/85. Penimbangan ibu menyusui dikatakan normal jika hasil IMT sama dengan 18,5-25 dan berisiko jika hasil IMT sama dengan kurang dari 18,5 atau lebih dari 25. Jika berdasarkan hasil pengukurannya normal, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh kader yaitu memberikan edukasi terkait isi piringku, edukasi terkait pemeriksaan kehamilan di Vaska sedikitnya 6 kali, dan kunjungan posyandu pada bulan berikutnya. Jika hasilnya berisiko, maka segera rujuk ke tenaga kesehatan. Penimbangan berat badan bayi dan balita dikatakan normal jika berat badan diploting pada KMS mengikuti kurva pertumbuhan normal atau garis hijau, dan berisiko jika berat badan pada KMS di atas garis merah, tetapi bulan ini dibandingkan dengan bulan sebelumnya tidak naik adekuat, tetap, dan turun. Balita berisiko berat badan kurang jika berat badan pada KMS di garis merah atau di bawahnya, dan berisiko mengalami berat badan lebih jika berat badan pada KMS di garis orange atau di atasnya. Balita berisiko gizi kurang jika berat badan pada kurva BB per TB berada pada garis merah atau di bawahnya, dan berisiko mengalami gizi lebih jika berat badan diplot pada kurva BB per TB berada pada garis orange atau di atasnya. Pengukuran panjang atau tinggi badan bayi dan balita dikatakan normal jika panjang atau tinggi badan balita diploting pada kurva PB per U atau TB per U di antara garis -2 dan +2, dan dikatakan pendek atau stunting jika berada pada garis merah -2 atau di bawahnya. Pengukuran lingkar kepala bayi dan balita dikatakan normal jika lingkar kepala diploting pada kurva LK per U di antara garis -2 dan +2. Beresiko kepala kecil jika lingkar kepala diploting pada garis merah -2 atau di bawahnya, dan berisiko kepala besar jika lingkar kepala berada pada garis merah +2 atau di atasnya. Pengukuran lingkar lengan atas bayi dan balita dikatakan normal jika lingkar lengan atas di atas 12,5 cm dan berisiko jika lingkar lengan atas di bawah 12,5 cm. Jika perkembangan anak normal, checklist perkembangannya sesuai umur dicentang ya dengan lengkap, dan jika beresiko, checklist perkembangan sesuai umurnya dicentang salah satu tidak lengkap. Makanan tambahan untuk penyuluhan di posyandu. Kader dapat memberikan edukasi terkait makanan tambahan yang disarankan dan makanan tambahan yang tidak disarankan. Tindakan kader jika hasilnya normal, berikan edukasi terkait ASI dan MPASI sesuai buku KIA dan kunjungan posyandu bulan berikutnya. Tindakan kader jika hasilnya beresiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan rujukan dicatatkan dalam kartu balita atau register posyandu. Penimbangan pengukuran tinggi badan untuk sasaran anak usia sekolah dan remaja dikatakan normal jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh sesuai rentang umur. Timbangan dan pengukuran tinggi badan untuk sasaran usia dewasa dan lanjut usia dikatakan normal jika berat badan dan tinggi badan dihitung indeks massa tubuh sama dengan 18,5 sampai 25 dan berisiko jika indeks massa tubuh kurang dari 18,5 atau lebih dari 25.
Lingkar perut perempuan untuk sasaran remaja usia 15 tahun ke atas, dewasa, dan lanjut usia dikatakan normal jika kurang dari 80 cm dan berisiko jika lebih dari 80 cm. Lingkar perut laki-laki untuk sasaran remaja usia 15 tahun ke atas, dewasa, dan lanjut usia dikatakan normal jika kurang dari 90 cm dan berisiko jika lebih dari 90 cm. Pengukuran tekanan darah dikatakan normal jika berada pada rentang 120 sampai 129 per 80 sampai 84 dan berisiko jika lebih dari 130 per 85. Gangguan indera penglihatan dikatakan normal jika hasil tes hitung jari minimal 3 dari 5 jawaban benar dan berisiko jika hasil tes hitung jari lebih dari 2 jawaban salah. Jika berisiko mengalami gangguan indera penglihatan, jaga kesehatan mata dan batasi waktu menggunakan elektronik. Indera pendengaran dikatakan normal jika tes berbisik dijawab sesuai, yaitu minimal 4 dari 5 jawaban benar dan berisiko jika lebih dari 1 jawaban salah. Jika berisiko, kader dapat memberikan edukasi untuk membatasi waktu menggunakan headphone. Risiko penyakit paru obstruktif kronik dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan jenis kelamin, usia, merokok, napas pendek, dahak, batuk, riwayat spirometri total nilai kurang dari 6, dan berisiko jika hasil wawancara total nilai lebih dari 6. Kader dapat memberikan edukasi dengan menjaga kesehatan serta hindari asap rokok. Deteksi dini keluarga berencana pada sasaran usia dewasa dikatakan normal jika menikah dan memiliki rencana KB atau menggunakan alat kontrasepsi, dan beresiko jika menikah dan tidak memiliki rencana KB atau tidak menggunakan alat kontrasepsi. Kader dapat memberikan edukasi penggunaan KB terkait jenis-jenis dari metode Alokon dan pemeriksaan kesehatan lanjutan ke puskesmas untuk perencanaan kehamilan. Risiko tuberkulosis dikatakan normal jika hasil wawancara pertanyaan tanda batuk, demam, berat badan turun, kontak erat dengan pasien TBC dijawab tidak ada, dan berisiko jika terdapat 2 tanda. Kader dapat memberikan edukasi untuk membuka jendela untuk pertukaran udara dan tutup mulut dan hidung saat bersin. Risiko masalah kesehatan jiwa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dikatakan normal jika hasil penilaian kurang dari 6 dan berisiko jika hasil penilaian lebih dari sama dengan 6. Pemeriksaan risiko diabetes oleh tenaga kesehatan dikatakan normal jika hasilnya kurang dari 200 dan berisiko jika hasilnya lebih dari 200. Aktivitas kehidupan sehari-hari dikatakan normal jika skor ADL lebih besar dari 12 dan berisiko jika skor ADL kurang dari 12. Screening lansia sederhana dikatakan normal jika tidak ada gangguan atau penurunan kapasitas intrinsik, dan berisiko jika ditemukan 1 atau lebih penurunan kapasitas intrinsik. Tindakan yang dilakukan oleh kader jika hasilnya normal yaitu berikan edukasi pada sasaran remaja usia di atas 15 tahun, usia dewasa dan lanjut usia terkait isi piringku gizi seimbang, aktivitas fisik, kunjungan posyandu bulan berikutnya, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tindakan kader jika hasilnya berisiko, segera rujuk ke tenaga kesehatan puskesmas atau pustu dan rujukan dicatatkan dalam kartu bantu atau register posyandu. Jika sasaran memiliki kelengkapan layanan kesehatan, tindakan yang dapat dilakukan oleh kader yaitu memberikan apresiasi, edukasi, serta motivasi PHBS dan kunjungan posyandu pada bulan berikutnya. Jika hasilnya tidak lengkap, segera rujuk ke tenaga kesehatan dan informasikan sasaran untuk segera melengkapi layanan kesehatan ke posyandu atau pustu atau puskesmas. Kepatuhan dalam minum obat. Jika patuh dalam minum obat, tindakan yang dapat dilakukan oleh kader yaitu memberikan apresiasi dan motivasi. Jika tidak patuh dalam minum obat, segera rujuk ke tenaga kesehatan. Tanda bahaya pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita.
Tanda bahaya pada kehamilan. Tanda bahaya pada balita. Jika teridentifikasi dengan tanda bahaya, segera rujuk ke tenaga kesehatan.